Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Kompensasi Blazing Heaven Demones sangat memuaskan. Pertama, materi abadi Blazing Heaven Demones yang baru-baru ini didanai semuanya dibebaskan, Fang Yuan tidak perlu membayarnya kembali. Kedua, Blazing Heaven Demones meminjamkan Fang Yuan 3 jalur api Immortal Gu dan memberinya sejumlah besar Gu Fana. 3 jalur api Immortal Gu ini bersama dengan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya dapat menciptakan gerakan pembunuh abadi jalur api, Nirvana Fire. Omong-omong, Blazing Heaven Demones cukup sial. Dia telah mendanai Fang Yuan dalam pemurnian pemikiran bintang Immortal Gu, dan memberinya sejumlah besar bahan abadi yang berharga. Pada akhirnya, semuanya dan Fang Yuan tidak perlu membayarnya kembali. Meskipun Blazing Heaven Demones telah merusak bahan abadi sebelumnya, Fang Yuan telah mendapatkan banyak pengalaman darinya, dia sangat akrab dengan proses penyempurnaan pemikiran bintang Immortal Gu. Karena kesepakatan aliansi, Fang Yuan memperoleh rincian gerakan pembunuh abadi Nirwana Api. Gu abadi mana yang menjadi intinya, berapa banyak Gu Fana tambahan yang dibutuhkan, apa urutan cacing Gu, Fang Yuan tahu semua ini dengan jelas. Tetapi untuk menggunakan gerakan pembunuh ini, ada prasyarat, tanda Dao jalur api perlu dikeluarkan dari tubuh Gu Immortal. Blazing Heaven Demones telah dengan cerdik menyembunyikan fakta ini, itu adalah jebakan kecil dalam perjanjian. Dia ingin meningkatkan kendalinya atas Fang Yuan menggunakan ini. Karena Fang Yuan tidak memiliki tanda Dao jalur api, jika dia ingin menghidupkan kembali menggunakan api Nirvana, dia akan membutuhkan Blazing Heaven Demones untuk menggunakan api Nirvana untuknya. Fang Yuan berencana untuk memodifikasi api Nirwana gerakan pembunuh abadi, menggunakan Gu abadi lainnya sebagai inti untuk mencapai hasil yang sama atau serupa. Dan yang terbaik dari inti baru Immortal Gu ini adalah Immortal Gu yang dimiliki Fang Yuan. Modifikasi ini sangat sulit, jalur kebijaksanaan khas Gu Immortals tidak akan memiliki kepercayaan pada hal ini, tetapi Fang Yuan memiliki harapan besar untuk itu. Alasannya adalah karena kebijaksanaan Gu berada di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Kekuatan kebijaksanaan peringkat 9 Gu sangat brilian, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penting bagi Fang Yuan untuk melakukan ini. Metode kebangkitan aperture abadi hidup dan mati dapat memungkinkannya untuk bangkit, tetapi hanya bisa digunakan sekali pada setiap aperture abadi. Setelah kebangunan rohani, dia tidak akan bisa menggunakan kebijaksanaan Gu. Jika Fang Yuan dapat memodifikasi api Nirwana dan dengan bebas berubah antara menjadi zombie abadi dan orang yang hidup, kebijaksanaan Gu akan terus membantunya dengan cara yang tak terbayangkan. Blazing Heaven Demones kekurangan dana sekarang, dia perlu mengeluarkan sumber dayanya sendiri untuk menyempurnakan Immortal Gu dan menyelesaikan misi wajib oleh Zombie Alliance. Jadi, dia harus meminjamkan 3 jalur api ini Immortal Gu. Jika bukan karena situasi ini, bahkan jika saya memintanya, dia tidak akan meminjamkannya kepada saya dengan mudah. Dengan 3 jalur api Immortal Gu ini, modifikasi dan deduksi saya akan jauh lebih mudah. Fang Yuan merasa sangat senang tentang ini. Rencana formasi Gu dari aliansi zombie tiba-tiba membuatnya menjadi penerima manfaat. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan, dia menyimpulkan dengan seluruh energinya. Berkonsentrasi untuk memodifikasi api Nirwana gerakan pembunuh. Omong-omong, dia telah mengumpulkan zombie abadi jalur kekuatan yang cukup dan cukup halus mengerahkan kekuatan Gu, dia bahkan memiliki umur 60 tahun Gu. Dia memiliki ketiganya, dia bisa mengaktifkan metode kebangkitan bukaan abadi hidup dan mati sekarang untuk menjadi Gu Immortal yang hidup dan mendapatkan tanah berkah bermutu tinggi. Tetapi setelah mendapatkan api Nirwana, Fang Yuan tidak lagi puas dengan ini. Meskipun dengan campur tangan Blazing Heaven Demones, Fang Yuan dicegah untuk berkomplot melawan Hei Loulan dan mendapatkan tanah berkah kelas super, karena kesempatan ini, dia memperoleh api Nirwana dan jika dia menggunakannya dengan baik, dia akan dapat terus menggunakan kebijaksanaan Gu. Menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya, Fang Yuan tidak yakin apakah dia secara keseluruhan telah membuat keuntungan atau kerugian. Saat Fang Yuan memodifikasi gerakan pembunuh abadi,
Zhao Lianyun sudah melangkah ke lembah Luopo. Dia adalah kunci untuk menyelamatkan Feng Jiuge. Hanya ada satu orang yang datang bersamanya sebagai tim penyelamat dari Spirit Affinity House. Pangeran Feng Xian. Kultivasi peringkat 8-nya bisa menghadapi tantangan apapun. Di permukaan, dia adalah jalan lurus dataran utara Gu Immortal, dan merupakan tetua tertinggi eksternal dari kekuatan super, suku Gong. Dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin dalam dirinya, dan karena dia memiliki beberapa keluhan dengan suku Gong, dia telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Yang benar adalah, dia adalah murid dari Spirit Affinity House. Pasukan benua tengah telah menghabiskan banyak upaya dan harga untuk mengirimnya ke dataran utara sebagai mata-mata tingkat tertinggi mereka. Tugas utamanya adalah berkaitan dengan 88 gedung yang sejati. Biasanya, Pangeran Feng Xian tidak dapat digunakan dengan mudah. Jika ada jejak yang terungkap, status rahasia Pangeran Feng Xian, yang telah disembunyikan selama ratusan tahun, akan terbuang. Tapi sekarang berbeda karena Feng Jiuge. Dia adalah wajah rumah afinitas roh. Saat ini, dia sudah bisa menekan seluruh benua tengah. Jika dia naik ke peringkat 8, dengan bakat dan kemampuannya, pada waktunya, dia akan menjadi ahli bahkan di antara peringkat 8. Keberadaannya berarti lebih banyak manfaat. Hidup dan matinya akan memiringkan keseimbangan antara 10 sekte kuno besar benua tengah, dan bahkan mengubah situasi seluruh dunia Gu abadi benua tengah. Dengan demikian, Spirit Affinity House mengambil risiko menggunakan agen tersembunyi Pangeran Feng Xian, untuk mencoba dan menyelamatkannya sesegera mungkin. Pangeran Feng Xian dan Zhao Lianyun, manusia dan abadi, bergerak maju di lembah Luopo. Tuhan, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika saya bisa menyelamatkan Tuan Feng Jiuge, apakah saya bisa menjadi peri generasi berikutnya dari rumah afinitas roh? Saat bepergian, Zhao Lianyun menanyakan ini. Pangeran Feng Xian mengenakan topeng, sosoknya kabur, dia diselimuti kabut, penampilan aslinya disembunyikan. Dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, tidak mudah untuk menjadi peri generasi berikutnya dari Spirit Affinity House. Tetapi jika Anda dapat menyelamatkan Feng Jiuge, maka hampir dijamin Anda berhasil. Saya mendengar bahwa putrinya Feng Jin Huang adalah pesaing teratas untuk gelar ini. Jika Anda menjadi penyelamat hidup ayahnya, dia pasti akan mengundurkan diri dari kontes ini. Jadi itu saja. Mata Zhao Lianyun bersinar dengan cahaya harapan. Meskipun dia memiliki jiwa orang dewasa, setelah dia pergi ke Spirit Affinity House, dia sangat kooperatif. Dia tidak menyembunyikan apapun dan bertindak patuh. Karena dia telah mengerti di dunia mana dia berada. Tanpa kekuatan, tidak peduli. Seberapa cerdas Anda seperti sehelai rumput yang lepas, begitu angin bertiup, Anda akan tertiup dan dikirim ke dalam bahaya. Dia mengerti bahwa dia perlu mengandalkan rumah afinitas roh untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Tapi tidak realistis untuk membuat Spirit Affinity House menyerang Snowy Mountain. Zhao Lianyun telah memahami aturan rumah afinitas roh, semua generasi peri sepenuhnya dipelihara oleh sekte. Dalam sejarah panjang rumah afinitas roh, semua peri ini telah menjadi Gu Immortals, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki otoritas yang signifikan di sekte tersebut. Untuk menyelamatkan saudara Hongyun, saya perlu mengandalkan diri saya sendiri. Saudara Hongyun, Anda harus bertahan di sana. Zhao Lianyun berdoa untuk Ma Hongyun secara internal. Pangeran Feng Xian tiba-tiba berhenti bergerak, menemukannya, ada di sini. Menggunakan Gu abadi dari Spirit Affinity House, Pangeran Feng Xian memperoleh gerakan pembunuh abadi yang menghususkan diri dalam menemukan warisan surga pencuri. Untuk menggunakan gerakan pembunuh ini, mereka harus bergerak perlahan. Pangeran Feng Xian membawa Zhao Lianyun dan berjalan selama lebih dari 2 jam sebelum mereka menemukan warisan surga pencuri di lembah raksasa Luopo. Pangeran Feng Xian mengaktifkan Gu abadinya, dan dalam beberapa menit, pintu masuk cahaya terbuka. Wosh! Pintu masuk cahaya baru saja terbuka ketika angin kencang bertiup. Pangeran Feng Xian terkejut, bagaimana angin asimilasi bisa ada di sini. Dia dengan cepat mengaktifkan Immortal Gu-nya, menggunakan gerakan pembunuh dan meraih dengan tangannya. Angin asimilasi dipadatkan menjadi bola, digenggam erat oleh Pangeran Feng Xian di tangannya. Tapi segera, tangan Pangeran Feng Xian mulai gemetar saat ekspresinya menjadi pucat, cepat masuk, aku hanya bisa mengendalikannya sesaat.
Zhao Lianyun dengan cepat mengakui kata-katanya, meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa mendengar betapa cemasnya dia dari suaranya. Zhao Lianyun melangkah masuk dan melihat pemandangan yang dikenalnya. Seperti ruang warisan sebelumnya, tempat ini kosong. Satu-satunya hal di sini adalah lebih dari selusin tornado angin asimilasi, bergerak perlahan di ruang angkasa seperti pilar tinggi. Jantung Zhao Lianyun berdebar kencang. Meskipun dia tidak tahu apa angin asimilasi, dari tindakan Pangeran Feng Xian, dia tahu bahwa mereka sangat kuat. Kamu akhirnya di sini, cepat datanglah kepadaku. Sebuah suara ditransmisikan ke telinganya. Zhao Lianyun terkejut, dia mundur selangkah, siapa kamu? Saya Feng Jiuge, cepat, kemarilah sekarang. Suaranya sangat lemah, terdengar seperti lelaki tua yang sekarat yang menahan nafas terakhirnya. Zhao Lianyun ragu-ragu. Dia bisa mendengar bahwa suara itu datang dari dalam salah satu tornado angin asimilasi. Zhao Lianyun juga menyadari bahwa tornado semuanya berkumpul menuju yang paling sentral, mereka bergerak perlahan, seperti sekelompok singa yang menguntit dan menatap makanan mereka. Jangan khawatir, kamu adalah iblis dunia lain, kamu telah menerima penerimaan kehendak surga pencuri, angin asimilasi tidak berbahaya bagimu. Feng Jiuge berhenti sebelum berbicara dengan susah payah, bukankah kamu datang untuk menyelamatkanku? Jika saya tinggal di sini, Anda tidak akan dapat mewarisi warisan surga pencuri ini. Zhao Lianyun menjilat bibirnya yang kering. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan sekarang. Waktu tidak menunggu siapapun. Zhao Lianyun dengan hati-hati mendekati tornado angin asimilasi, kekuatan tornado sangat terkonsentrasi, Zhao Lianyun hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi ketika dia berada di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar saat dia meletakkannya ke dalam tornado. Jika ada Gu Immortal yang melihat ini, mereka akan berteriak kaget. Tetapi ketidaktahuan Zhao Lianyun membuatnya tidak terlalu takut, dia tidak tahu kekuatan angin asimilasi, dan dia memilih untuk percaya pada Feng Jiuge. Seperti yang dikatakan Feng Jiuge, angin asimilasi yang bahkan tidak bisa dihadapi Pangeran Feng Xian tidak berbahaya bagi Zhao Lianyun. Setelah Zhao Lianyun meletakkan tangannya ke dalamnya, tornado menyusut dengan kecepatan yang dapat diamati, dalam waktu beberapa napas, itu menghilang. Suara Feng Jiuge ditransmisikan lagi, lihat, bukankah saya benar? Ruang warisan ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari angin asimilasi, sehingga tidak dapat dihancurkan. Anda adalah iblis dunia lain yang diterima oleh ruang ini, dengan itu melindungi Anda tidak dalam bahaya. Zhao Lianyun sangat gembira, Tuan Feng Jiuge, saya akan menyelamatkan Anda sekarang. Dia bergegas ke tornado, menyerbu masuk, saat angin asimilasi menghilang kemanapun dia pergi. Akhirnya, dia mencapai pusat, dan pilar angin terbesar yang menjebak Feng Jiuge bubar. Selanjutnya, dia melihat bahwa Feng Jiuge sedang duduk bersila di udara, 3 meter dari tanah. Wajahnya kemerahan dan jubahnya bersih, tetapi matanya tertutup rapat. Tuan Feng Jiuge. Zhao Lianyun memanggil ringan. Feng Jiuge perlahan membuka matanya, ekspresinya jernih seperti batu giok. Dia tidak berbicara, dia membuka tangan kanannya dan menunjukkannya kepada Zhao Lianyun. Ada 2 kata yang ditulis dengan darah di telapak tangannya. Zhao Lianyun melihatnya dengan bingung, mengalihkan pandangannya ke arah Feng Jiuge lagi. Feng Jiuge tersenyum ringan padanya, selanjutnya, seluruh tubuhnya berserakan tertiup angin, hancur dan menghilang di tempat. Zhao Lianyun dibiarkan menatap kosong. Jenius terbesar dari satu generasi, Feng Jiuge, telah meninggal. Ku tanah yang diberkati abadi. Karena tingkat waktunya berbeda, setengah bulan sudah berlalu di sini. Di gua bawah tanah, Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan saat dia menyimpulkan dengan tenang seperti biasa. Di sini, dia tidak perlu menggunakan gerakan pembunuh wajah yang samar-samar dikenal, dia dalam penampilan zombie aslinya. Dia tidak bergerak, dia duduk diam seperti batu. Tapi dalam benaknya, bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, saat pikiran berbenturan tanpa henti di dalam. Engah. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi yang sangat lelah. Dia berdiri dengan susah payah, setelah menjalani pemikiran intens yang begitu lama, pikirannya sakit dan dia merasakan gelombang pusing. Meskipun dia adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan,
Tingkat pencapaian jalur apinya terlalu rendah, dia hanya bisa mempertahankan setiap pengurangan selama 7 hari dan malam. Setelah 7 hari dan malam, dia perlu beristirahat, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Pikirannya seperti kuali yang mendidih, perlu waktu untuk sering mendinginkan. Jika tidak, pikirannya akan mengalami kerusakan yang cukup besar. Setelah berhari-hari, saya hanya menyelesaikan 20% modifikasi api nirwana. Dan ini terjadi dengan efek cahaya kebijaksanaan. Jika saya melakukannya sendiri, saya akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kemajuan saya saat ini. Gerakan pembunuh abadi sangat sulit untuk dibuat. Gerakan pembunuh api nirwana bahkan lebih dalam. Menggunakan jalur api untuk menampilkan misteri hidup dan mati, jika Blazing Heaven Demones bukanlah Grandmaster besar jalur api, dia mungkin tidak berhasil menciptakan gerakan ini. Fang Yuan meninggalkan gua bawah tanah dan kembali ke istana Dang Hun untuk beristirahat. Setelah tidur selama setengah hari, pikirannya segar, tetapi menurut pengalamannya, Fang Yuan masih perlu beristirahat sepanjang malam sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Tanah yang diberkati Hu Immortal tidak memiliki siang dan malam, tidak ada perubahan di langit. Tetapi jika itu terjadi, maka masih akan ada 6 jam sampai malam hari. Fang Yuan tidak mau membuang waktunya, dia mengaktifkan surga penghubung Gu dan kesadarannya memasuki surga kuning harta karun. Selama periode waktu ini, dia secara selektif menjual beberapa bahan abadi peringkat 8 untuk ditukarkan dengan sejumlah besar makanan untuk memberi makan Gu abadinya. Tentu saja, materi abadi peringkat 9 yang lebih berharga disimpan dalam kepemilikannya. Bahan abadi peringkat 8 yang dia jual adalah kualitas terendah di antara inventarisnya. Meski begitu, gelombang keributan tercipta di surga kuning harta karun sebagai hasilnya. Daya tarik bahan abadi peringkat 8 sangat besar. Ini memungkinkan Fang Yuan untuk dengan mudah menyelesaikan tujuan saat ini untuk memberi makan Gu abadinya. Jika bukan karena bahan abadi peringkat 8 ini, saya akan terganggu oleh ini untuk waktu yang lama. Fang Yuan merasakan beban memberi makan Immortal Gu sekarang. Dia memiliki terlalu banyak Gu abai padanya sekarang. Sangat sedikit Gu Immortal yang memiliki begitu banyak Gu abadi yang mereka miliki. Beban memberi makan Gu abadi ini sangat besar. Sebenarnya, kualitas lebih penting daripada kuantitas bagi Immortal Gu. Seperti Sue Songzi, dia hanya memiliki 1 Gu abadi, tetapi setelah Sekte Bayangan memberinya serangkaian gerakan pembunuh abadi, dia bertarung tanpa kelemahan yang jelas. Dalam situasi ini, dia memanfaatkan Immortal Gu-nya sepenuhnya. Situasi yang paling umum adalah memberi makan sejumlah kecil Gu abadi dan menggunakannya sebagai inti untuk membuat banyak gerakan pembunuh abadi yang berbeda untuk menghadapi situasi yang berbeda. Fang Yuan tahu ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa menjual Gu abadi ini dengan mudah. Transaksi Immortal Gu sangat jarang, bahkan jika itu terjadi, mereka menukar Immortal Gu dengan Immortal Gu. Setelah menyelesaikan kesepakatan terakhir di surga kuning harta karun, sesi pemberian makan Immortal Gu Fang Yuan berakhir untuk saat ini. Adapun penyempurnaan pemikiran bintang Immortal Gu, Fang Yuan telah mengesampingkannya. Dia masih memiliki resep Gu abadi peringkat 6 dari upaya habis-habisan Gu, tetapi dia tidak berencana untuk menyempurnakannya. Meskipun dia kehilangan kekuatan diri, Immortal Gu dan kekuatan pertempurannya turun drastis. Tingkat keberhasilan pemurnian Immortal Gu terlalu rendah, untuk menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu, Fang Yuan menderita kerugian besar. Saat ini, dia merasa mual setiap kali dia mendengar tentang pemurnian Immortal Gu. Dia merasa kasihan dan simpati terhadap zombie abadi yang sedang memurnikan Immortal Gu secara kolektif saat ini. Dia tidak kekurangan batu esensi abadi saat ini, tetapi dananya semua dihabiskan untuk membangun tanah yang diberkati bentuk bintang. Selama periode ini, Fang Yuan telah melakukan banyak tugas. Roh tanah bentuk bintang telah bekerja dengan susah payah, mengikuti rencana desain Fang Yuan dalam membangun struktur baru. Saat ini, tanah yang diberkati bentuk bintang sudah 40% selesai dengan pengembangan baru. Tetapi dengan metode kebangunan rohani, Fang Yuan tidak lagi merasakan urgensi seperti itu menuju tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan juga tidak berencana untuk memindahkan sumber daya tanah yang diberkati Hu Immortal ke tanah yang diberkati bentuk bintang. Selama periode ini, waktu Fang Yuan di tanah berkah Hu Immortal memuaskan dan damai.
Upaya utamanya adalah memodifikasi api nirwana gerakan pembunuh. Semuanya sudah disiapkan sekarang, dia hanya kekurangan elemen kritis. Terakhir, setelah api nirwana selesai, Fang Yuan akan bangkit kembali dan mendapatkan tanah berkah bermutu tinggi. Selanjutnya, dia akan memindahkan semua sumber daya tanah yang diberkati ke lubang abadinya sendiri. Ini adalah cara teraman dan tercepat. Tidak diragukan lagi, begitu rencana ini berhasil, masa depan Fang Yuan akan cerah. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Dia tidak cemas, meskipun dia telah mencari tujuan ini untuk waktu yang lama. Pengalamannya dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya melatih tingkat kesabarannya yang luar biasa. Tapi tepat ketika dia bersiap untuk beristirahat untuk malam sebelum melanjutkan modifikasi gerakan pembunuhnya, Hei Loulan meminta bantuan darinya. Kamu tidak akan pernah membayangkan apa yang aku temukan di jiwa Hei Cheng. Menggunakan gerbang bintang, Hei Loulan tiba di depan Fang Yuan dengan penuh semangat. Setelah Hei Cheng meninggal, jiwanya ditangkap oleh Hei Loulan. Hari-hari terakhir ini, Hei Loulan telah memperoleh banyak informasi mengejutkan dari jiwa Hei Cheng. Yang paling menggerakkannya adalah pertempuran 100 hari di lembah Luopo. Fang Yuan, kamu memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung, aku ingin kamu mengambil lembah Luopo untukku. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda kompensasi yang cukup. Kita harus bergerak cepat sebelum komplikasi muncul. Hei Loulan bertindak cepat. Lembah Luopo. Fang Yuan tidak berbicara, dia memikirkan pintu terbuka Gu dan pintu tertutup Gu yang dimilikinya. Dia memiliki petunjuk ke lembah Luopo sejak lama, tetapi dia terganggu dengan hal-hal lain dan tidak menuju ke sana. Sekarang, setelah menerima informasi Hei Loulan, dia secara internal senang dengan kewaspadaan dan keputusannya yang cermat. Lembah Luopo berada di bawah kendali Sekte Bayangan sejak lama, itu adalah markas mereka. Jika Fang Yuan menuju ke sana secara tiba-tiba, tanpa kekuatan yang cukup, dia akan dengan mudah ditangkap oleh pihak lain. Bahkan jika dia berjuang sambil mempertaruhkan nyawanya, musuh-musuhnya akan terlalu kuat, akan ada sedikit harapan untuk melarikan diri. Tapi sekarang adalah kesempatan. Mata Hei Loulan bersinar terang. Fang Yuan mengangguk, setuju, Sekte Bayangan gagal dan lembah Luopo dikendalikan oleh benua tengah Gu Immortal sekarang. Tapi mereka berasal dari daerah lain, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa tinggal lama. Kita hanya perlu membocorkan beberapa informasi untuk memaksa mereka melarikan diri. Hei Loulan dan Fang Yuan tidak tahu bahwa benua tengah Gu Immortal setelah meninggalkan dataran utara, kembali ke benua tengah. Fang Yuan selalu lemah dalam mengumpulkan informasi. Dalam hal dataran utara, dia mengandalkan Peri Lisan. Dalam hal benua tengah, Sekte Bangau Abadi tidak akan pernah mengungkapkan rahasia seperti itu kepadanya. Kelompok orang ini seharusnya mencoba menyelidiki pelaku di balik jatuhnya Gedung 88 yang sejati, mereka mengejar kita. Tapi untuk beberapa alasan, penyelidikan mereka mengarah ke Sekte Bayangan. Hei Loulan terkekeh. Fang Yuan merenung, dibandingkan dengan ini, saya lebih khawatir tentang zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Dia adalah anggota Sekte Bayangan, mengapa dia diselamatkan oleh aliansi zombie? Ketika Gu Immortal yang misterius mengungkapkan identitasnya sebagai 10 zombie abadi ekstrim, Hei Cheng juga ada di sana, sehingga informasi berharga ini bocor. Ada banyak kekuatan Gu Immortal dan Gu Master yang rahasia. Aliansi zombie memiliki struktur yang longgar, banyak anggota memiliki kekuatan mereka sendiri, ini tidak aneh, bukan? Hei Loulan berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Bayangan tidak bisa diremehkan. Fang Yuan memiliki ekspresi berat, anggota Sekte Bayangan tidak takut berkorban, kesatuan kekuatan. Misterius ini terlalu tinggi. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan mendengar tentang Sekte Bayangan. Kembali ke perbatasan selatan, dia telah mendengarnya dari Chou Jiu. Fang Yuan bahkan tahu bahwa pintu hidup dan mati ada di dalam tanah yang diberkati Sekte Bayangan. Tapi dia tidak membuat rencana apapun mengenai hal itu. Alasannya adalah kekuatannya terlalu rendah, dan tidak ada kesempatan bagus. Sangat sulit untuk menyerang tanah yang diberkati dan tidak menarik perhatian. Sekte Bayangan itu misterius dan membentang melintasi perbatasan selatan dan dataran utara, mereka tidak boleh diremehkan. Baiklah, cukup itu. Lembah Luopo tepat di depan kita, saya mengundang Anda dan bibi saya untuk menjelajahinya.
Kami akan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian aliansi kami. Hei Loulan berkata dengan cemas. Fang Yuan mengerti mengapa dia terburu-buru. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Fang Yuan juga bersemangat. Dia masih memiliki pintu terbuka Gu dan pintu tertutup Gu yang dimilikinya. Dia ingin tahu apakah kedua cacing Gu ini dapat memberinya perlakuan yang berbeda di lembah Luopo. Tetapi sebelum pergi, beberapa hal harus dikatakan. Kamu ingin mengambil lembah Luopo sepenuhnya, aku tidak setuju dengan itu. Fang Yuan berkata dengan tegas. Hei Loulan menatap dengan mata marah, tatapannya bersinar dengan cahaya yang kejam, apa maksudmu? Saya menemukan informasi di lembah Luopo. Fang Yuan tertawa, dia mengatakan lokasi lembah Luopo. Hei Loulan terkejut, dia menatap Fang Yuan dengan banyak kecurigaan. Dia telah menyembunyikan beberapa informasi sebelumnya, dia tidak memberi tahu Fang Yuan informasi penting ini. Fang Yuan mengeluarkan pintu terbuka Gu dan menutup pintu Gu. Seperti bagaimana Hei Loulan mengekspos sikap Gu kepada mereka, karena cacing Gu ini akan tetap digunakan dan tidak dapat disembunyikan, dia secara terbuka menjelaskannya. Hei Loulan mendengus, menatap Fang Yuan dengan jijik, tanpa informasi saya, apakah Anda berani pergi? Pada saat Anda bersedia pergi, kesempatan itu akan hilang. Fang Yuan tersenyum, jangan terlalu gelisah, saya hanya mengatakan informasi Anda tidak sepenting yang Anda pikirkan. Tapi Hei Loulan bertindak sangat gelisah. Selanjutnya, mereka terlibat pertengkaran verbal yang intens. Kedua belah pihak bernapas kasar dengan tenaga yang tertulis di wajah mereka, sikap mereka sebagai Gu Immortals diabaikan, tetapi mereka mencapai kesepakatan. Kepemilikan lembah Luopo dibagi. Blazing Heaven Demones akan mengambil 50%, Perilisan akan mengambil 20%, sementara Hei Loulan dan Fang Yuan masing-masing akan mengambil 10%. Hei Loulan sangat licik, dia menggunakan kedua bibinya untuk memaksa Fang Yuan menyerah. 10% dari kepemilikan mungkin sedikit, tetapi itu mencapai tujuan Fang Yuan. Dia hanya membutuhkan hak untuk menggunakannya. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk mengambil lembah Luopo untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Hei Loulan memiliki Blazing Heaven Demones yang mendukungnya. Namun, Blazing Heaven Demones sibuk menyempurnakan Gu, dan sebagai peringkat 8, setiap tindakannya akan menarik perhatian besar. Dia mentransmisikan kepada mereka, karena Fang Yuan telah memperbaiki perjalanan abadi, jika mereka berada dalam bahaya, dia akan dapat menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, hanya Fang Yuan, Perilisan dan Hei Loulan yang pergi. Oh tidak, beberapa orang telah memasuki lembah Luopo. Hui Fengzi, yang bersembunyi di luar menjaga pintu masuk, melihat Fang Yuan dan yang lainnya dan dengan cepat melaporkannya. Segera, Pangeran Feng Xian diberitahu tentang hal itu. Setelah Hui Fengzi menyerah dalam pertempuran, dia ditundukkan oleh 10 sekte kuno besar benua tengah. Gu Immortals benua tengah kembali sambil meninggalkannya untuk mengawasi lembah Luopo. Dia baru saja memihak benua tengah dan awalnya tidak mau, dan hanya pekerja sewaan sementara, jadi tentu saja dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui identitas asli Pangeran Feng Xian. Dia hanya tahu makhluk abadi dan manusia telah memasuki lembah Luopo, sementara dia mengawasi mereka. Dia berada di bawah belas kasihan orang lain dan tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk benua tengah. Saat dia melihat Hei Loulan dan anggota kelompok lainnya, dia dengan cepat menggunakan metode jalur informasi untuk memberi tahu Pangeran Feng Xian yang berada di dalam lembah Luopo. Pangeran Feng Xian dengan cepat memperoleh informasi tersebut. Pada saat ini, tangannya masih sedikit gemetar. Menjernihkan angin asimilasi benar-benar tidak mudah. Hanya dari ini, Pangeran Feng Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi Feng Jiuge. Yang terakhir sebenarnya mampu bertahan begitu lama di bawah angin asimilasi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Feng Jiuge bisa melakukan ini. Sayangnya, Feng Jiuge sudah mati. Proses mewarisi warisan sejati surga pencuri sangat cepat. Hanya identitasnya yang perlu diperiksa dan jika seseorang memang iblis dunia lain, warisan surga pencuri akan diberikan kepada mereka. Setelah Feng Jiuge meninggal, ruang warisan hanya tersisa Zhao Lianyun. Jadi, dia dengan cepat mendapatkan warisan ini, penyembunyian hantu. Tepat pada saat ini, dia kembali ke sisi Pangeran Feng Xian dan melaporkan berita kematian Feng Jiuge. Sai, kita terlambat. Pangeran Feng Xian menghela nafas dalam hati.
Dia kemudian meraih bahu Zhao Lianyun dan terbang menjauh. Seorang abadi dan manusia segera pergi dari tempat kejadian. Saat ini, hubungan Peri Lisan dan Blazing Heaven Demoness sudah diketahui oleh semua orang. Pangeran Feng Xian tidak ingin berkelahi. Lingkaran sosial peringkat 8 Gu Immortal sangat kecil. Di seluruh dataran utara, jumlah peringkat 8 Gu Immortal di permukaan hanya 5. Leluhur Tua Suehu, Tuan Surgawi Baizu, Yao Huang, Pangeran Feng Xian dan Grandmaster 5 Elemen. Blazing Heaven Demoness adalah zombie abadi peringkat 8 yang hampir tidak bisa bergabung dalam lingkaran ini. Orang bisa mengatakan mereka berenam sangat akrab satu sama lain, dan telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Untuk melebih-lebihkannya, jika seseorang, mereka akan tahu siapa itu, dan mereka akan mengenali seseorang bahkan jika mereka berubah menjadi abu. Jika Pangeran Feng Xian menyerang Peri Lisan dan Hei Loulan, Blazing Heaven Demoness pasti akan keluar. Menurut pendapat Pangeran Feng Xian, Blazing Heaven Demoness mungkin sudah diam-diam bersembunyi di sekitarnya. Identitas Pangeran Feng Xian sangat istimewa, dia tidak bisa gegabah bergerak. Jika dia bergerak dan Blazing Heaven Demoness mengenali identitasnya, itu benar-benar akan mengacaukan situasi. Mengapa Pangeran Feng Xian muncul di lembah Luopo? Gu Immortals bukanlah orang idiot, mereka akan dengan mudah menebak Pangeran Feng Xian memiliki hubungan rahasia dengan sekte bayangan atau mungkin pasukan benua tengah. Orang tidak boleh melupakan keberadaan jalan kebijaksanaan Gu Immortals di dunia ini. Pangeran Feng Xian sedang melihat situasi keseluruhan dan dengan hati-hati, dia berinisiatif untuk mundur, menghindari meninggalkan petunjuk atau bukti apapun yang dapat disimpulkan oleh jalan kebijaksanaan Gu Immortals. Hei Loulan dan yang lainnya masih tidak tahu bahwa mereka telah memaksa ahli hebat peringkat 8 untuk mundur. Mereka memecahkan segel penyembunyian di luar dan masuk ke dalam lembah Luopo, memeriksa sekeliling mereka. Lembah Luopo adalah pemandangan reruntuhan, lembah legenda ini telah mengalami pertempuran 100 hari dan sudah setengah hancur. Selain itu, sisa-sisa lembah sudah tidak dapat dikenali, karena hampir di mana-mana ada formasi Gu yang diatur oleh Gu Immortals. Beberapa formasi Gu ini adalah karya sekte bayangan sementara beberapa diatur oleh Hong Qiming dari benua tengah. Formasi Gu ini tidak diragukan lagi memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap lingkungan lembah Luopo. Sampai-sampai kabut kebingungan yang bertiup sepanjang tahun di lembah Luopo, dan angin Luopo, tidak terlihat. Kelompok 3 orang mulai mencari lembah Luopo dengan kasar. Fang Yuan menemukan beberapa sisa-sisa ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Dia menghela nafas, merasakan penyesalan. Dia telah belajar dari Hei Loulan bahwa ada sejumlah besar ulat sutra raksasa teratai putih Gu di lembah Luopo, tetapi pertempuran 100 hari menyebabkan kematian sebagian besar dari mereka, dan ketika benua tengah Gu Immortals menyapu medan perang nanti, mereka tidak meninggalkan yang hidup. Untungnya, Fang Yuan telah memperoleh cukup ulat sutra raksasa teratai putih Gu di surga kuning harta karun, dan memberi makan jiwa pembersihan Gu abadi. Ini membuktikan bahwa akumulasi Gu Immortal senior tua itu tidak dapat dipandang rendah. Tentu saja, syarat sebelumnya adalah Anda harus memiliki sesuatu yang cukup menarik untuk membuat mereka bertindak dan melakukan transaksi. Di bawah tatapan penuh perhatian Hei Loulan dan Peri Lisan, Fang Yuan menggunakan pintu terbuka Gu dan pintu tutup Gu. Tidak ada tanggapan. Pintu terbuka Gu dan pintu tertutup Gu adalah warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, tetapi tempat ini sudah ditempati oleh sekte bayangan dan ada formasi Gu di mana-mana, mengubah lembah Luopo menjadi benteng atau benteng. Fang Yuan menghela nafas, dia menyadari warisan surga pencuri sudah diambil oleh orang lain. Kemungkinan besar itu adalah sekte bayangan. Tapi tebakannya salah. Penerima manfaat sejati dari warisan sejati surga pencuri adalah Zhao Lianyun dan pasukan benua tengah. Terlebih lagi, dia telah mewarisinya beberapa waktu yang lalu. Pangeran Feng Xian terlambat menyelamatkan Feng Jiuge, dan Fang Yuan juga terlambat selangkah untuk tiba di lembah Luopo. Bahkan jika Yang Mulia Iblis Surga Pencuri telah meninggalkan warisan, bertahun-tahun telah berlalu, itu normal jika itu diambil oleh orang lain. Harta karun sejati masih lembah Luopo. Hei Loulan menepuk bahu Fang Yuan dan berkata sambil tersenyum. Fang Yuan tahu dia mendesaknya untuk bergegas dan mulai bekerja. Fang Yuan mengangguk, dan mengaktifkan Immortal Gu untuk perlahan mengangkat seluruh lembah Luopo.
Peri lisan bekerja sama erat dari sisi lain, cacing gu yang tak terhitung jumlahnya terbang di mana-mana. Mereka benar-benar akan mengambil lembah Luopo. Hui Fengzi telah memata-matai dari luar dan terkejut melihat pemandangan ini. Pangeran Feng Xian juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak Hei Loulan benar-benar memiliki metode yang tidak ortodoks. Ini benar-benar membuat Pangeran Feng Xian tidak siap. Dia ragu-ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk menahan diri dan tidak melakukan apa-apa. Setelah menghabiskan 1 jam, Fang Yuan berhasil menyimpan lembah Luopo di bukaan abadinya. Masih ada tanah yang diberkati di sini, tapi hanya untuk aman, sebaiknya kita pergi sekarang. Sejak Hei Loulan gagal melewati bencana itu, dia menjadi lebih mengendalikan diri dan telah kehilangan hampir semua kegagahannya. Meskipun lembah Luopo sangat hancur, tetapi dengan lanskap Bai Yun Seng seperti sebelumnya, itu pasti bisa dipulihkan. Dibandingkan dengan tanah yang diberkati, nilai lembah Luopo sangat sulit untuk diganti. Banyak gu immortal telah jatuh di sini dalam pertempuran 100 hari. Setelah mereka mati, lubang abadi mereka seharusnya menjadi tanah yang diberkati yang tersembunyi di luar angkasa di tempat ini. Fang Yuan bisa mengambil lembah Luopo, tetapi dia tidak bisa membawa tanah yang diberkati ini. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk mencari mereka. Setelah merebut lembah Luopo, Fang Yuan dan kelompoknya dengan cepat mundur. Mereka pergi dengan sangat cepat, mereka tahu situasi mereka. Jauh, Pangeran Feng Xian diam-diam melihat sosok ketiga orang itu yang surut, tatapannya gelap dan dingin. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia memiliki 2 gu immortal wanita, Swordmaster Yulan dan Lei Yao, di bawahnya, dan dia juga memiliki kekuatan rahasia lainnya. Pangeran Feng Xian telah bersembunyi di dataran utara selama ratusan tahun, tentu saja, dia akan mengumpulkan sedikit kekuatan. Dia masih ingin mencari masalah untuk Fang Yuan dan yang lainnya, tetapi mereka pergi terlalu cepat, jadi dia tidak dapat mengejar mereka. Pangeran Feng Xian melirik medan perang pertempuran 100 hari, lembah Luopo sudah hilang, tempat ini sekarang telah menjadi tanah terpencil yang kosong. Meskipun aura immortal gu dihilangkan sebanyak mungkin, seorang ahli masih bisa merasakan beberapa petunjuk. Begitu banyak gu immortal telah meninggal di sini, tanah yang diberkati ini sendiri adalah sumber daya yang kaya. Pangeran Feng Xian secara alami tidak akan menyerah kepada mereka. Benua tengah gu immortals di belakangnya juga tidak akan menyerahkan mereka dan pasti akan bergerak untuk mengambil tanah yang diberkati ini. Adapun gu abadi, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, mereka pasti sudah dihancurkan. Mengambil tanah yang diberkati, terutama yang jatuh di wilayah asing, adalah masalah yang sulit dan merepotkan. Saya harap masalah yang merepotkan ini tidak menimpa saya, lebih baik jika 9 sekte kuno lainnya mengambil masalah. Feng Jiuge meninggal karena angin asimilasi, dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali 2 kata dalam darah. Pertama-tama saya harus mengirim kembali Zhao Lian Yun dan informasi penting ini ke sekte. Pangeran Feng Xian tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi bersama Zhao Lian Yun. Adapun Hui Fengzi, dia masih tertinggal untuk mengawasi tanah yang diberkati. Ini adalah tanah yang diberkati Xiao Hun. Hei Loulan membawa Fang Yuan dan Peri Lisan ke tanah berkah yang ditinggalkan oleh Hei Cheng. Tanah yang diberkati ini jelas didominasi oleh jalan gelap dan tanda dao jalan jiwa, seluruh tanah yang diberkati redup dan suram, memberikan perasaan yang menindas. Di daerah tengah tanah yang diberkati adalah hutan yang luas dan lebat. Pohon-pohon itu dalam semua jenis postur yang menyerupai tubuh wanita. Ini adalah sumber daya khusus yang dibesarkan Hei Cheng di bukaan abadinya. Pohon jenis ini tidak ditemukan di alam, Hei Cheng bisa dianggap sebagai penciptanya. Dengan demikian pohon-pohon berbentuk betina ini juga satu-satunya dari jenisnya. Hei Loulan sudah memikirkan tempat untuk lembah Luopo, memanggil roh tanah. Roh tanah yang diberkati Xiao Hun tampak agak aneh, itu adalah pohon anggur hijau giok. Pohon anggur itu seperti kain, menempel pada emosi keluarga yang ditinggalkan oleh Su Xian'er kepada Hei Loulan. Peri Lisan memperkenalkan kepada Fang Yuan sambil menghela nafas, kondisi kepemilikan roh tanah Xiao Hun adalah untuk tetap bersama selamanya dengan Su Xian'er. Jadi setelah Little Lan mengeluarkan emosi keluarga saudara perempuan, dia dengan mudah menjadi penguasa tanah yang diberkati ini. Fang Yuan juga sedikit terkejut. Siapa sangka obsesi terakhir Hei Cheng sebelum kematiannya sebenarnya adalah Su Xian'er.
Bisa dilihat dia benar-benar mencintai Su Xian'er dan bahkan selama saat-saat kematiannya, yang dia pikirkan masih dia. Manusia adalah makhluk yang benar-benar rumit. Peristiwa bergejolak terjadi dari waktu ke waktu, kebanyakan orang tidak memahami diri mereka sendiri sepenuhnya bahkan sampai kematian mereka. Lan kecil, kamu telah kembali. Emosi keluarga Su Xian'er memandang Hei Lou Lan dengan cinta. Ibu, Su Xian'er dengan lembut memanggil, lalu memerintahkan roh darat. Roh tanah membawa ketiganya ke bagian lain dari tanah yang diberkati dalam sekejap. Kemampuan gerakan roh tanah menandakan tanah yang diberkati ini memiliki banyak tanda dao jalur luar angkasa. Tanah yang diberkati bentuk bintang Fang Yuan memiliki sedikit tanda dao jalur luar angkasa, jadi roh tanah bentuk bintang tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Boom! Fang Yuan ditempatkan di lembah Luopo. Peri Lisan tidak bisa menahan senyum saat menyelesaikan tugas ini. Fang Yuan, kamu memiliki Gunung Danghun, aku memiliki Gunung Miniskule, dan Lan kecil memiliki lembah Luopo. Haha, ini menarik, kita sebenarnya memiliki 3 domain terpencil langit dan bumi. Menatap lembah Luopo di bawahnya, Fang Yuan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan beberapa ekspresi harapan. Gunung Danghun dan lembah Luopo diproklamirkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sebagai 2 harta karun budidaya jalan jiwa. Fang Yuan sudah mendapatkan keuntungan tanpa akhir dari Gunung Danghun. Dia bertanya-tanya bagaimana lembah Luopo ini akan membuatnya tumbuh. Benua Tengah, rumah afinitas roh, ruang diskusi. Ada 15 Gu Immortal di sekte itu, lebih dari setengahnya datang sendiri. Ini adalah pemandangan yang langka. Ada pertemuan yang diadakan di sekte cukup sering, Gu Immortals hanya perlu berpartisipasi dengan kemauan atau emosi mereka. Tapi sekarang, ada 8 Gu Immortal yang datang sendiri, termasuk hanya 2 peringkat 8 Gu Immortal di Spirit Affinity House. Alasan situasi ini adalah hilangnya Feng Jiuge. Gu Immortals dari Spirit Affinity House merasa tidak nyaman dan tidak pasti terhadap masa depan. Kali ini, kami mengumpulkan semua orang di sini untuk menyatakan informasi penting. Tetua tertinggi pertama Spirit Affinity House duduk di kursi utama saat dia melihat sekeliling, berbicara dengan sungguh-sungguh. Spirit Affinity House sangat berbeda dari 9 sekte lainnya dalam satu aspek. Mereka memiliki proporsi dewa wanita yang tinggi. Rumah Afinitas Roh memiliki 10 Gu Immortal wanita, tetapi hanya 5 Gu Immortal laki-laki. Tetua tertinggi pertama dan tetua tertinggi kedua dari Spirit Affinity House keduanya adalah dewa peringkat 8 wanita. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada tetua tertinggi pertama. Tetua tertinggi pertama tanpa ekspresi, tetapi tetua tertinggi kedua di sampingnya memiliki ekspresi muram. Gu Immortals mengamati reaksi mereka dan memiliki firasat yang sangat buruk. Seperti yang diharapkan, kata-kata tetua tertinggi pertama berikutnya seperti batu besar yang menabrak hati mereka. Telah dikonfirmasi, Feng Jiuge telah meninggal di dataran utara. Dia mati di dalam angin asimilasi, dia tidak meninggalkan apapun kecuali 2 kata yang ditulis dengan darah. Hati semua makhluk abadi tenggelam. Peri Baiking, yang menghadiri pertemuan itu secara pribadi, merasakan kepalanya berputar saat ekspresinya memucat. Meskipun mereka siap secara mental, ketika mereka mendengar berita itu, semuanya masih merasa sulit dipercaya. Feng Jiuge, yang sangat kuat, benar-benar meninggal di dataran utara. Sebaliknya, Gu Immortals yang lebih lemah darinya masih hidup dan kembali ke sekte mereka. Sejujurnya, ketika Feng Jiuge pergi ke dataran utara, tidak ada yang mengharapkan akhir ini. Sejak dahulu kala, kekuatan Feng Jiuge tertanam di benak semua orang. Dia adalah wajah Spirit Affinity House, dia bahkan telah menjadi simbol. Sekarang dia sudah mati, para makhluk abadi merasa sedih dan kosong di dalam. Bahkan mereka yang menentangnya, Su Hao dan Li Junying, memiliki perasaan yang sama. Tetua tertinggi pertama melanjutkan, lihatlah jalur informasi Gu Cacing di depanmu, detailnya tercatat di dalam, lihatlah. Gu Immortals melihat ke dalam cacing Gu. Sai, Tuan Feng Jiuge meninggal dalam angin asimilasi, itu bukan kematian yang tidak layak. Lama kemudian, Gu Immortal memecah keheningan di aula. Mata Peri Baiking tertutup, tubuhnya sedikit gemetar, rasa sakit dan kesedihan yang hebat menyelimutinya seperti tsunami. Dia sangat mencintai Feng Jiuge, dan Feng Jiuge sangat mencintainya.
Pikirannya dipenuhi dengan pemandangan sebelum dia pergi. Berpikir bahwa itu adalah terakhir kalinya dia akan melihatnya. Orang-orang sering dipermainkan oleh takdir. Saat ini, dia masih hidup saat dia mati, dia berada di benua tengah sementara dia tewas di dataran utara. Peri Viking tidak berani membuka matanya, dia takut air matanya akan mengalir tak terkendali jika dia melakukannya. Dia mencoba memikirkan putrinya dan berkata pada dirinya sendiri secara internal, Viking, oh Viking, kamu harus tetap kuat. Saat ini, kamu tidak bisa membiarkan orang lain melihat kelemahanmu. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, perlahan membuka matanya. Matanya berair dan memiliki kemerahan di dalamnya. Pada saat ini, para makhluk abadi di aula sedang mendiskusikan tindakan terakhir Feng Jiuge. Sebelum Feng Jiuge meninggal, dia menulis "Boking" di telapak tangannya, apa yang dia coba katakan. Menurut saya, keunggulan ini sangat penting. Feng Jiuge pasti telah mengerti sesuatu saat berada di bawah tekanan kematian yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa dia sudah tidak bisa menyelamatkan ketika dia bertemu Zhao Lianyun, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi, dia hanya meninggalkan petunjuk ini untuk kita. Feng Jiuge sedang menyelidiki kebenaran di balik runtuhnya gedung yang sejati 88, apa hubungannya dengan Boking? Feng Jiuge dan Boking adalah orang yang sangat mirip. Tentu saja, Boking jauh lebih kuat darinya, dia berada di puncak benua tengah, bahkan pengadilan surgawi Gu Immortals harus membungkuk padanya. Pada saat itu, rumah afinitas roh berada pada periode paling gemilang. Saat itu, banyak orang sangat menganggapnya, bahwa dia akan menjadi yang mulia abadi di jalur pedang. Sangat disayangkan bahwa dia gagal pada akhirnya. Kita semua tahu tentang informasi Boking. Yang ingin saya ketahui adalah, mengapa Feng Jiuge menulis namanya sebelum meninggal? Apa yang dia coba katakan kepada kami? Aula menjadi sunyi, Gu Immortal membuka mulut mereka, apakah semua orang lupa? Dalam informasi yang dikembalikan, Feng Jiuge telah bertarung melawan Qin Bai Sheng yang menggunakan pedang jantung tinju 5 jari. Jurus pembunuh ini diciptakan oleh Boking, itu adalah jurus pembunuh khasnya. Feng Jiuge mencoba mengatakan bahwa runtuhnya gedung 88 yang sejati terkait dengan Boking. Menurut deduksi saya, dia seharusnya berpikir bahwa karena pihak lain memiliki pedang hati tinju 5 jari, mereka pasti terkait dengan Boking dalam beberapa hal. Boking adalah Gu Immortal dari Spirit Affinity House, kami akan memiliki keuntungan dalam menyelidikinya, ini adalah petunjuk penting. Memang begitu, saat itu, Boking meninggal di bawah kesengsaraan, bahkan abunya tidak tersisa. Bagaimana jurus pembunuhnya bisa digunakan oleh Gu Immortal Dataran Utara? Gu Immortal membicarakannya sebentar, mereka memiliki segala macam ide, tetapi tidak ada yang dapat diandalkan. Tetua tertinggi pertama mengangkat tangannya, tindakannya membuat aula menjadi sunyi. Tidak peduli apa, kita harus menyelidiki masalah Boking. Aku akan menyerahkan misi ini kepadamu, Viking. Mendengar tetua tertinggi pertama memanggil namanya, Peri Viking berbalik dan melihat tetua tertinggi pertama, setuju. Ini adalah kata-kata terakhir suaminya sebelum meninggal. Peri Viking akan mengerahkan semua upayanya untuk menyelidiki petunjuk ini, dan menemukan kebenaran. Hanya kita yang akan tahu tentang kematian Feng Jiuge, sembunyikan sebanyak mungkin. Siapapun yang membocorkan informasi ini akan diadili sebagai pengkhianat sekte. Tetua tertinggi pertama berseru dengan dingin, selanjutnya, kita akan berbicara tentang kekuatan yang berada di bawah kendali sekte kita di benua tengah. Kematian Feng Jiuge menciptakan banyak masalah bagi Spirit Affinity House. Meskipun sekte tersebut memiliki 2 Gu Immortal peringkat 8, kecuali mereka berada dalam situasi berbahaya, kedua Gu Immortal ini tidak akan bergerak dengan mudah. Ada banyak alasan. Pertama, tingkat kultivasi peringkat 8 seperti menginjak es tipis, Gu Immortals akan sangat berhati-hati, dan menghabiskan semua upaya mereka untuk kesengsaraan. Jika mereka ceroboh, dan kehilangan kekuatan pertempuran mereka karena bertempur, mereka akan mati di bawah kekuatan kesengsaraan yang menakutkan. Kedua, 10 sekte kuno besar benua tengah memiliki satu-satunya asal, yaitu pengadilan surgawi. Dengan pengadilan surgawi di sekitar, konflik 10 sekte kuno besar tidak akan pernah meningkat, mereka tidak memerlukan peringkat 8 Gu Immortals untuk campur tangan. Jadi, di dunia Gu Immortals benua tengah,
atau bahkan di kelima wilayah, yang paling aktif adalah peringkat 7 Gu Immortals dan peringkat 6 Gu Immortals. Dan di antara peringkat 7, Feng Jiuge yang tak terkalahkan penting melampaui kata-kata bagi sekte. Karena keberadaannya, rumah afinitas roh dapat berkembang hingga ukuran seperti itu, dan menempati poin sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kematian Feng Jiuge, rumah afinitas roh jauh lebih sedikit ancaman terhadap sekte lain. Sumber daya yang mereka kendalikan seperti potongan daging lezat yang menarik tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan Xuanwu memiliki sumber daya yang kaya, itu adalah perbendaharaan bahan abadi, setidaknya satu peringkat 7 Gu Immortal perlu menjaganya. Penambangan di dalam gua pasir emas telah mencapai saat kritis, kami telah menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya ke dalamnya, sekarang saatnya kami menuai panen kami tidak boleh menyerah. Medan perang reinkarnasi adalah yang paling penting. Gu Immortals merasakan sakit kepala, mereka memiliki lingkup pengaruh yang terlalu besar tetapi terlalu sedikit Gu Immortals. Bahkan jika mereka membagi pasukan mereka untuk bertahan di mana-mana, mereka masih memiliki jumlah yang tidak mencukupi. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa reputasi Feng Jiuge adalah pencegahan besar bagi dunia luar. Peri Bai King terdiam. Gu Immortals berbicara tentang bahan abadi atau sumber daya lainnya terus-menerus, tidak ada yang berbicara tentang Feng Jiuge lagi. Seolah-olah keberadaan Feng Jiuge berakhir dengan diskusi dua kata, Bo King. Peri Bai King merasakan kesedihan terhadap ini, suamiku, oh suamiku, kamu memberikan begitu banyak kontribusi untuk sekte, namun pada akhirnya, orang-orang ini melupakanmu dalam sekejap. Dalam seluruh proses diskusi, pikiran Peri Bai King tidak terfokus padanya. Yang abadi bisa tahu dan mengerti mengapa, bahkan tetua tertinggi pertama yang ketat tidak mengkritiknya. Hanya ketika makhluk abadi menyebut Zhao Lian Yun, mata Peri Bai King berbinar, menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Jika Feng Jiuge masih ada, Feng Jiuge hampir pasti akan menjadi peri generasi berikutnya. Dari Spirit Affinity House. Tapi sekarang Feng Jiuge telah pergi, dan Zhao Lian Yun muncul entah dari mana, dia menjadi ancaman terbesar Feng Jin Huang. Peri Bai King menyayangi putrinya, tentu saja, sehingga dia sangat memperhatikan masalah Zhao Lian Yun. Dia mendengar Gu Immortals berdiskusi. Zhao Lian Yun mewarisi dua warisan sejati surga pencuri, apakah ada yang berubah dalam dirinya? Setan dunia lain tidak bisa dipercaya. Penyembunyian ilahi, penyembunyian hantu, keduanya adalah gerakan pembunuh abadi defensif tingkat atas, kami masih menelitinya, dengan kemajuan kita saat ini, itu mendalam dan tak terduga. Dua gerakan pembunuh abadi ini telah membentuk dua lapis tanda Dao yang menyelubungi jiwa Zhao Lian Yun, saya belum pernah melihat penggunaan tanda Dao yang begitu unik. Dua lapisan tanda Dao ini akan selalu melindungi Zhao Lian Yun. Kami mencoba banyak metode untuk menyimpulkannya, tetapi tidak ada efeknya. Kami sebagai Gu Immortals menyimpulkan manusia, tetapi kami gagal mendapatkan apapun. Jika saya tidak mengalaminya sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Apakah kalian semua memperhatikan? Penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu adalah gerakan pembunuh pertahanan tingkat atas yang tidak menghabiskan esensi abadi. Mereka seperti keberuntungan yang menyaingi surga Gu, kekuatan yang mulia benar-benar sulit dipahami. Bersembunyi dari deduksi pikiran, kehendak, dan emosi, ini adalah efek pertahanan dari penyembunyian ilahi. Lalu bagaimana dengan penyembunyian hantu? Itu masih belum jelas, kami sudah mencoba banyak metode. Oh, Zhao Lian Yun sangat kooperatif selama seluruh proses. Saya merasa bahwa meskipun dia adalah iblis dunia lain, dia tahu bagaimana berperilaku dengan benar, dia bisa diasuh. Anak kecil ini ingin menyelamatkan kekasihnya. Hehe, tapi sayangnya, menurut kecerdasan kita, leluhur tua Suehu telah mengumpulkan cukup banyak bahan abadi, dia akan segera memulai penyempurnaan. Akhirnya, tetua tertinggi pertama mengakhiri pertemuan ini, lanjutkan meneliti, dan juga tingkatkan keterikatan Zhao Lian Yun dengan sekte kita. Saya menantikan masa depannya. Pada saat yang sama, di hutan tanpa nama, zombie abadi anak bintang 7 melihat ke cermin untuk berkomunikasi dengan seseorang. Ada sosok tua yang samar di cermin. Dia berbicara perlahan, semua persiapan sudah ada.
Tapi pengadilan surgawi telah menyelesaikan proses terakhir mereka untuk memperbaiki takdirku, kamu harus bertindak terlebih dahulu sekarang. Dimengerti. Zombie abadi anak bintang 7 berkata dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, wakil utusan biru. Sosok di cermin berbicara lagi. Anak bintang 7 tidak berbicara, dia berhenti mengaktifkan gerakan pembunuh abadi jalur informasi ini dan cermin menghilang. Selanjutnya, dia berbalik dan masuk jauh ke dalam hutan tanpa menoleh ke belakang. Pemandangannya sunyi dan gelap. Di bawah sinar bulan yang kabur, bayangan pepohonan tampak menari. Angin sepoi-sepoi sesekali, tangisan burung dan geraman binatang buas terasa seperti tidur yang berbicara tentang pegunungan ini. Lentera dinyalakan di sebuah kabin di lembah pegunungan, memancarkan cahaya redup. Feng Jinhuang berbaring di tempat tidur, lemah dan pucat tanpa jejak kemerahan di wajahnya. Dia memandang peri Bai Qing yang sedang duduk di tepi tempat tidur, dan meminta maaf, "Ibu, saya membuat kesalahan, saya tidak akan melakukannya lagi." Peri Bai Qing serius, "Huang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda berkultivasi begitu putus asa sehingga Anda telah melukai diri sendiri 5 atau 6 kali selama puluhan hari terakhir ini. Saya telah memperingatkan Anda ketika Anda mulai berkultivasi, Anda harus bertindak sesuai dengan apa yang alami dan memegang kendali. Tapi apa yang kamu lakukan adalah lebih tergesa-gesa, yang malah membuatmu maju perlahan, kamu bahkan mungkin pingsan dan membahayakan hidupmu juga." Feng Jinhuang menurunkan kelopak matanya, berbicara pelan, "Ibu, maafkan aku. Aku telah menempatkan Gu di tubuhmu, sebagai hukuman, kamu tidak dapat berkultivasi selama 7 hari 7 malam dan kamu hanya bisa bergerak di sekitar lembah gunung ini. Jika Anda lapar, Anda bisa mengambil buah-buahan liar, jika Anda haus, Anda bisa pergi minum dari mata air gunung. Pikirkan dengan benar selama hari-hari ini." Peri Bai Qing berkata dengan suara berat. "Ibu, jangan." Feng Jinhuang sangat cemas. Namun, Peri Bai Qing mengusap lengan bajunya ke pipi Feng Jinhuang. Segera, rasa kantuk yang hebat menyerang pikiran Feng Jinhuang. Kelopak matanya sangat berat dan dia merasa sangat lelah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam sekejap mata, dia tertidur lelap. Melihat putrinya tertidur nyenyak tetapi masih sedikit mengernyit, Peri Bai Qing sedih dan khawatir. Peri Bai Qing belum memberitahu Feng Jinhuang tentang kematian Feng Jiuge. Di satu sisi, Spirit Affinity House ingin menyembunyikan berita selama mungkin untuk membuat pengaturan dengan lebih mudah. Feng Jinhuang, seorang manusia, tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, mencongkel informasi dari manusia jauh lebih mudah daripada mengintip informasi dari Gu Immortals. Kedua, Peri Bai Qing tidak tahu bagaimana dia bisa memberitahunya. Mengapa Feng Jinhuang berkultivasi begitu putus asa? Dia bekerja keras untuk maju lebih jauh, menjadi lebih kuat sehingga dia bisa mencari ayahnya dan menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Peri Bai Qing mengatakan kebenaran yang kejam kepada Feng Jinhuang? Dia tidak tahan, menghela nafas. Saat dia melihat wajah putrinya, Peri Bai Qing menghela nafas panjang. Postur tubuhnya yang biasanya tegak dan jubah putih yang bermartabat, dalam cahaya redup ini, tampak lemah dan kusam. Dia benar-benar lelah. Baru sekarang dia melepas penyamaran itu dan mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Peri Bai Qing dengan lembut membelai pipi Feng Jinhuang. Cinta dan kasih sayang dalam tatapannya bahkan bisa melelehkan besi. Penampilan Feng Jinhuang menggabungkan fitur bagus Feng Jiuge dan Peri Bai Qing. Di wajahnya, Peri Bai Qing samar-samar bisa melihat gambar Feng Jiuge. Feng Jiuge sudah mati, Feng Jinhuang sekarang adalah satu-satunya rezekinya untuk terus hidup. Dalam tatapan sunyi, waktu berlalu dan cahaya sudah bersinar dari luar kabin. Cahaya fajar membuat Peri Bai Qing menyadari berlalunya waktu, dia harus berangkat sekarang. Dia berdiri perlahan, mengambil langkah perlahan keluar, dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia melihat kabin di lembah dalam-dalam, bergumam pada dirinya sendiri, "Huang tunggu 7 hari untuk ibu, kamu perlu menjaga dirimu sendiri selama periode ini dan menenangkan pikiranmu." Peri Bai Qing tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Jinhuang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah pusat Spirit Affinity House. Bahkan jika ada perkelahian internal di sekte, mereka terbatas dan langkah tidak akan dilakukan melawan Feng Jinhuang. Peri Bai Qing menginjak awan dan kabut, terbang ke arah barat laut. Tujuannya adalah sumber sungai surgawi jatuh.
Mengapa dia pergi ke sana? Dia telah menerima misi sekte untuk menyelidiki Boking, petunjuk yang ditinggalkan oleh Feng Jiuge. Boking telah menjadi Gu Immortal dari Spirit Affinity House dan sekte tersebut memiliki sejumlah besar catatan tentang dirinya yang telah dilihat oleh Peri Bai King. Dalam penyelidikannya, Peri Bai King menemukan pengalaman Boking sebenarnya sangat mirip dengan Feng Jiuge. Yang membuatnya semakin tertarik adalah kekasih Boking, Mo Yao. Mo Yao telah menjadi peri dari generasi Spirit Affinity House itu, dan tidak seperti generasi lain, dia adalah seorang tukang tinta dan bukan manusia. Namun meski begitu, Boking dan Mo Yao saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Boking mungkin tidak memasuki dataran utara, tetapi Mo Yao pergi ke dataran utara, bahkan memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran. Bisakah Mo Yao terlibat dalam renana menghancurkan 88 gedung yang sejati? Peri Bai King tahu alasan mengapa Mo Yao mengambil risiko memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah untuk membantu suaminya, Boking, melewati kesengsaraannya. Saat itu, peringkat 8 puncak Boking akan menghadapi kesengsaraan untuk menembus ke tingkat 9. Peristiwa besar seperti itu tidak hanya menarik perhatian benua tengah, tetapi juga 4 wilayah lainnya. Sayangnya, pada akhirnya, Boking meninggal, binasa dalam kesengsaraan yang menakutkan. Dan Mo Yao juga tewas bersamanya. Faktanya, semua Gu Immortals dari benua tengah mengetahui hal ini. Peri Bai King juga telah mendengar hal ini berkali-kali di masa lalu. Tapi sekarang, seperti yang dia ingat, dia mendapat perasaan yang berbeda, seolah-olah mereka berada di perahu yang sama. Dia bahkan iri pada Mo Yao, bahkan dalam kematian, dia telah meninggal bersama suaminya. Keduanya tidak mengecewakan satu sama lain, mereka adalah pasangan yang sangat mencintai satu sama lain dan telah meninggal dalam kematian yang layak. Peri Bai King berulang kali menyelidiki dan memeras otaknya, tetapi tidak dapat membuat banyak kemajuan. Dia menemukan beberapa petunjuk dalam catatan sekte, semuanya menunjuk ke tempat yang sama, sumber sungai surgawi yang jatuh. Karena tidak ada terobosan dalam aspek lain, Peri Bai King dengan tegas bergerak menuju sungai surgawi yang jatuh untuk mencari lebih banyak petunjuk. Sumber sungai surgawi jatuh adalah tempat di mana Boking tewas di masa lalu. Spirit Affinity House cukup jauh dari sumber sungai surgawi jatuh. Jika Peri Bai King mengandalkan metodenya sendiri, dia akan membutuhkan waktu hingga 1 tahun untuk sampai di sana. Dia secara alami tidak akan melakukannya dan telah membuat persiapan yang cukup sebelum pergi. Dia terbang dengan cepat, menggunakan formasi Gu Spirit Affinity House terus-menerus dalam perjalanan untuk mengangkutnya. Dalam satu penggunaan, dia bisa melakukan perjalanan lebih dari 100.000 li, menghemat banyak waktu. Dia tidak langsung bergerak ke arah sumber sungai surgawi jatuh, melainkan bergerak menuju Myriad Dragon Dock. Dalam jangkauan kekuatan Myriad Dragon Dock, dia menggunakan formasi Gu transportasi mereka untuk mempercepat perjalanannya. Dia telah berkomunikasi dengan Gu Immortals Myriad Dragon Dock, dan meskipun dia membayar harga tinggi, dia dapat menghemat banyak waktu lebih lanjut. Dia bergerak dengan mulus menuju sungai surgawi jatuh, setelah wilayah Myriad Dragon Dock, Peri Bai King melangkah ke wilayah sekte abadi pertempuran. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan formasi Gu transportasi mereka untuk mempercepat perjalanannya. Sehari semalam kemudian, Peri Bai King yang lelah akhirnya hanya berjarak 1000 li dari sumber sungai surgawi jatuh. Di depannya ada air terjun besar yang jatuh dari ketinggian tak berujung. Hamparan air yang tak terbatas menghantam dasar sungai dengan keras. Suara gemuruh air terjun itu seperti derak guntur yang terus-menerus. Uap air tak berujung membentuk kabut tebal yang menyelimuti berbagai macam sekitarnya. Mengapa disebut sungai surgawi yang jatuh? Sungai surgawi yang jatuh, sungai raksasa yang jatuh dari langit. Dibandingkan dengan sungai besar ini, Peri Bai King sangat kecil seperti semut. Peri Bai King telah melihat sungai surgawi yang jatuh ketika dia bepergian dengan Feng Jiuge di masa lalu. Saat dia melihat sungai besar ini lagi, dia tidak bisa menghindari memikirkan Feng Jiuge, merasa tertekan. Dia masih ingat apa yang dikatakan Feng Jiuge kepadanya saat itu. Itu tentang alasan terbentuknya sungai surgawi jatuh. Feng Jiuge dengan percaya diri memberitahu Peri Bai King bahwa ada 2 pendapat tentang ini. Salah satunya adalah bahwa sungai surgawi yang jatuh, itu sendiri adalah bentuk bencana atau kesengsaraan,
sedangkan yang kedua mengatakan bahwa ketika Bo King telah menahan kesengsaraannya, cahaya pedangnya begitu tajam sehingga langsung menembus langit putih ke surga hitam. Dan Bo King telah menghadapi kesengsaraannya di siang hari. Dengan demikian cahaya pedang ini telah menembus lubang besar di langit putih, berlanjut ke langit hitam, di mana ia membentuk lubang kecil di lapisan bawah langit hitam. Kebetulan di atas dua lubang ini ada sungai surgawi yang megah. Sungai surgawi mengikuti jalan di antara dua lubang ini dan jatuh ke benua tengah, membentuk laut pedalaman. Pada saat yang sama, sungai itu melonjak dan membuka jalan, membentuk sungai pertama yang melintasi daratan benua tengah. Peri Bai King bertanya, mana yang lebih masuk akal antara kedua pendapat ini? Feng Jiuge menjawab sambil tersenyum, saya juga tidak terlalu yakin. Tetapi pendapat kedua dapat menjelaskan perubahan aliran air. Pada siang hari, sungai surgawi jatuh mengalir dengan momentum yang sangat kuat, bahkan peringkat 8 Gu Immortal tidak dapat menahan momentum ini. Dan pada malam hari, aliran sungai surgawi yang jatuh melambat sejauh peringkat 7 Gu Immortal hampir tidak bisa menahannya. Kekuatan alam tidak terbatas dan tak tertandingi. Bahkan Gu Immortals tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengannya. Mengakhiri ingatannya, tatapan Peri Bai King terfokus. Dia telah meminjam banyak jalur air Immortal Gu untuk perjalanan ini, untuk membantunya memasuki sungai surgawi jatuh. Namun, jelas tidak mungkin untuk melakukan itu di siang hari. Peri Bai King adalah Gu abadi peringkat 7, satu-satunya kesempatannya adalah masuk pada malam hari dan mencari petunjuk. Saat itu masih siang hari, Peri Bai King mengurangi kecepatannya dan perlahan mendekati sungai surgawi yang jatuh. Dia berniat menunggu malam tiba sebelum dia memasuki dasar sungai. Waktu berlalu, matahari berangsur-angsur terbenam di barat, garis-garis warna merah tumpang tindih di cakrawala dan pancaran matahari terbenam menyinari wajah Peri Bai King. Tiba-tiba, dia membuka matanya, melihat ke sungai surgawi yang jatuh yang jauh dengan heran. Deru. Air berdeguk saat binatang raksasa mengulurkan kepalanya dari bawah sungai, memperlihatkan ujung tanduknya. Ini adalah kepala banteng yang sangat besar, tanduknya melengkung. Binatang terpencil tak terlupakan, segudang mata banteng jernih. Peri Bai King pucat saat dia mengenali identitas binatang buas ini. Sungai surgawi yang jatuh tidak aman. Selain air terjun yang megah, ada juga sejumlah besar binatang terpencil kuno dan binatang terpencil yang tinggal di dalamnya. Banteng jernih mata yang tak terhitung jumlahnya adalah binatang sunyi yang tak terlupakan dan salah satu penguasa yang tinggal di dasar sungai-sungai surgawi jatuh. Bukankah biasanya tinggal di dasar sungai dan berpatroli di wilayahnya? Mengapa tiba-tiba keluar dari sungai? Peri Bai King bingung, tetapi dia dengan cepat mundur, menjaga jarak dengan banteng jernih mata yang tak terhitung jumlah. Binatang terpencil yang tak terlupakan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Peri Bai King tidak bisa mengalahkan banteng raksasa ini. Selain itu, tujuan utamanya di sini bukanlah untuk berburu. Peri Bai King berhati-hati sambil menghela nafas pada nasib buruknya. Dengan segudang mata yang jelas penampilan banteng, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Tepat ketika dia hendak menjauhkan diri lebih jauh dari banteng jernih mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari dasar sungai. Seperti petir, itu menembus banteng jernih mata yang tak terhitung jumlahnya. Binatang sunyi yang kokoh dan tangguh ini langsung dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Darah dan organ dalam yang tak ada habisnya berceceran, mewarnai sungai terdekat menjadi merah darah. Wosh! Sebelum Peri Bai King bisa bereaksi, cahaya pedang lain terbang keluar, menebas tepi sungai. Saat berikutnya, luka panjang ditebas di tanah, seperti tahu yang lembut, dan sejumlah besar air mengalir ke arah ruang dengan cepat. Air sungai meluap, semua sekitarnya tertutup air. Peri Bai King sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasi ini? Cahaya pedang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga kekuatannya yang menakutkan telah mencapai titik ekstrim. Binatang sunyi yang tak terlupakan itu telah ditebang semudah sayuran. Wosh wosh wosh. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bawah sungai surgawi yang jatuh. Seperti kembang api, lampu pedang terbang kemana-mana, meninggalkan sungai surgawi yang jatuh sebelum dengan cepat menghilang dari pandangan Peri Bai King. Pedang melintasi benua tengah. Bersambung.